නමෝ තංස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දන්ස. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat sore, halo sahabat religi. Kembali bertemu dengan kami dalam acara Sipa Karewa. Perkenalkan, nama saya Ferry Winarsih yang akan memandu acara pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas hubungan dengan keagamaan, di mana khususnya adalah keagamaan Buddha. Sahabat religi yang berbahagia, umat Buddha di seluruh dunia baru saja melaksanakan perayaan Hari Raya Waisak yang bertepatan pada tanggal 12 Mei tahun 2025. Di mana tentunya di negara kita, yaitu negara tercinta Indonesia, juga merayakan Hari Raya Waisak dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Sahabat religi yang berbahagia, Waisak dalam agama Buddha dan umat Buddha seluruh dunia merupakan hal sangat penting karena memperingati 3 peristiwa dalam kehidupan Buddha, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha Gautama pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Yang kedua, pertapa Gautama, Siddhartha Gautama menjadi seorang Buddha pada tahun 588 sebelum Masehi di usia 35 tahun. Dan ketiga, Buddha Gautama Mahaparinibbana di usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. Sahabat religi yang berbahagia, tentunya para sahabat dimanapun berada sangat bertanya-tanya, perayaan Waisak itu seperti apa dan bagaimanakah umat Buddha dalam merayakan hari Waisak. Maka dari itu kami mengundang salah satu narasumber dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bapak Prasnya Satya Wijaya SAG. Namo Buddhaya, selamat sore Bapak Prasnya. Namo Buddhaya, Ibu Narsih, apa kabar? Baik, semoga Pak Prasnya juga baik. Iya, oh iya, saya dengar-dengar mau diangkat ini ya, mau terima SK ya? Sadu, Oh iya, berarti sudah tanam pohon dong ya? Sudah dong, tanam pohon sesuai dengan program Bapak Menteri Agama kita. Pohon apa itu yang ditanam? Kemarin saya menanam pohon buah matoa. Buah matoa. Iya, betul. Begini Pak Satya, umat Buddha kan baru merayakan Hari Waisak. Iya. Di sini kan tentunya para sahabat religi khususnya di Sulawesi Barat ini bertanya-tanya, Hari Raya Waisak itu seperti apa begitu? Maknanya bagi umat Buddha seperti apa dan sangat pentingkah perayaan itu bagi umat Buddha? Ya, baik Ibu Narsih, bahwa betul seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Narsih tadi bahwa umat Buddha merayakan Waisak itu dalam rangka memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian pertapa Gautama menjadi seorang Buddha, dan wafatnya Sang Buddha. Jadi 3 peristiwa ini terjadi sama-sama di bulan Waisak. Wow. Jadi kalau di zaman sekarang ini kan kita mengenal nih ya, ada bulan Januari, Februari, Maret gitu kan. Di zaman dulu Sang Buddha itu tidak dikenal istilah seperti itu. Adanya dikenal bulan Asalha, bulan Magha, bulan Katina, termasuk juga bulan Wesaka. Nah, bulan Wesaka ini kita lebih mengenalnya sebagai bulan Waisak.
Jadi tepat di bulan Waisak, di saat purnama penuh, purnama terang penuh, lahirlah Pangeran Siddhartha. Kemudian di tahun yang berbeda, Pertapa Gautama menjadi seorang Buddha, dan di waktu tahun yang berbeda kembali, bahwa sang Buddha itu adalah mengalami parinibbana atau wafat. Jadi 3 peristiwa ini sekali lagi terjadi sama-sama di bulan Waisak saat purnama penuh. Kita mengenalnya sebagai purnama Siddhi. Nah, kenapa kalau mungkin sahabat religi bertanya, kenapa sih kok 3 peristiwa ini dianggap penting begitu loh? Ya, betul-betul. Ya kan? Kenapa nggak lahirnya saya gitu dirayakan gitu kan? Ya kalau saya lahir paling dirayakan oleh keluarga saya, oleh anak istri saya kan Ya, begitu. betul. Nah, jadi kenapa 3 peristiwa penting ini begitu penting untuk diperingati? Itu ada alasannya. Apa Mungkin itu agak alasannya? panjang sedikit ya. Ya, boleh. Ya, untuk yang pertama, poin pertama, kenapa umat Buddha memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha? Saya akan berbicara mulai dari kitab suci Tripitaka di buku Dhammapada ayat 182 disebutkan bahwa sungguh sulit untuk lahir sebagai manusia. Sungguh sulit mempertahankan hidup sebagai manusia. Sungguh sulit untuk bertemu ajaran kebenaran, dan sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Kenapa dikatakan munculnya seorang Buddha itu begitu sulit? Sang Buddha menjelaskan dalam bentuk perumpamaan itu seperti ini. Ada seekor penyu yang buta. Dia tidak bisa melihat. Penyu ini kemudian mengembara di dalam lautan yang sangat luas, di mana di permukaan laut itu ada cincin, ada sebuah cincin yang lubang cincin itu sebesar kepala penyu itu. Jadi dia mengambang di lautan, di permukaan, sementara penyunya ini mengembara ke sana kemari karena dia nggak bisa melihat kan. Ya, betul. Nah, 100 tahun sekali si penyu ini akan muncul ke permukaan. Jadi 100 tahun sekali penyu itu akan muncul ke permukaan. Pertanyaan saya, di luasnya samudra itu, kapan momen ketika penyu itu muncul di atas permukaan itu tepat masuk ke dalam lubang cincin itu? Boleh dibilang hampir pasti nggak mungkin kan ya? Betul, sangat tapi sulit. Peluangnya tetap ada. Ya, seperti. Nah, seperti itulah sulitnya munculnya seorang Buddha. Kenapa begitu sulit munculnya seorang Buddha? Di dalam literasi disebutkan bahwa untuk menjadi seorang Buddha itu diperlukan waktu yang sangat-sangat lama, yaitu selama 4 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Ini ngomong-ngomong Pak Satya, Iya. apakah penyebutan kapa sama tahun itu sama tidak Pak Satya? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kapa di dalam literasi ada berbagai macam penjelasan, tetapi saya hanya mengambil salah satunya, bahwa hitungan 1 kapa itu adalah 1 kali bumi terbentuk sampai bumi itu menjadi musnah. Jadi kalau menurut sains kita mengenal bahwa bumi ini sudah berusia 4,5 miliar tahun, ini bumi ini kan belum hancur ya. Ya, belum. Artinya 1 kapa adalah selama proses bumi itu muncul Dan sampai hancur. bumi itu kemudian lenyap karena terkena kondisi. Itu baru 1 kapa. Kalau 4 asangkya kapa, berarti 1 asangkya kapa adalah 5 kapa. Berarti kurang lebih ya mungkin kalau diterjemahkan dalam bentuk satuan lamanya hari atau tahun, itu sangat-sangat lama sekali. Dan di mana Bodhisatta atau calon Buddha ketika lahir menjalankan kehidupannya, maka calon Buddha ini harus menyelesaikan atau menyempurnakan 10 macam kebajikan. Oh, apa itu semua Pak Satya, 10 kebajikan itu? Iya, salah satunya adalah kejujuran. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit ya. Salah satu bentuk
kebajikan dari calon Buddha terkait dengan kejujuran. Jadi suatu ketika calon Buddha ini atau Bodhisatta ini terlahir sebagai seorang raja. Nah, raja ini suatu hari dia berburu di sebuah hutan, tetapi pada momen itu kebetulan beliau terpisah dari rombongannya. Saat itulah beliau ditangkap oleh seorang raksasa pemakan manusia. Jadi setelah ditangkap, kemudian seperti biasa menyatakan akan dimakan oleh si raksasa ini, tetapi Bodhisatta atau raja ini kemudian mengajukan sebuah permohonan. Dia berkata bahwa saya minta tolong untuk saat ini sementara bebaskan saya dulu. Bebaskan saya dulu, saya akan kembali ke kerajaan, saya akan berikan wasiat-wasiat untuk calon ahli waris kerajaan, saya akan memberikan bimbingan sebentar kepada unsur kepemerintahan. Nanti setelah saya selesai, saya akan kembali lagi kepadamu. Nah, raksasa ini berpikir, ya sudahlah, toh nggak makan raja kan nggak apa-apa begitu kan ya. Kan masih banyak mungkin makhluk-makhluk atau manusia lain yang mungkin nanti akan datang ke hutan itu. Jadi si raksasa ini kemudian membebaskan si raja ini. Setelah dibebaskan, raja itu kembali ke kerajaan, dia sampaikan kepada ahli warisnya, dia atur semua kepengurusan pemerintahannya. Lalu setelah selesai, beliau ini kembali ke hutan. Dan disitulah raksasa itu kaget. Loh, saya ini sudah membebaskanmu. Walaupun kamu berkata seperti itu, saya anggap ya sudahlah, kamu pergilah. Tapi kenapa kok kamu kembali lagi ke sini? Lalu Bodhisatta atau raja ini kemudian berkata, saya tidak akan pernah mengkhianati kejujuranku. Jadi bisa dibayangkan kalau kita dalam kondisi yang sama ya Ibu Narsi ya. Yeah. Mungkin nggak ada orang-orang yang seperti itu di kehidupan kita sekarang ini? Mungkin 1001. Iya mungkin ada ya. Ada tapi tidak seberani kembali seperti itu. Mungkin mencari cara lain. Iya mungkin karena kita kan pada dasarnya kan kita ingin cari selamat kan. Iya betul. Kalau kita mungkin bisa saja kita berbohong, kita kembali ke kerajaan, ya sudah nggak usah balik lagi, ngapain mau kembali lagi ke atau hutan itu ya. Atau bisa ditukar dengan binatang ya mungkin. Iya. Itu supaya dia tidak dibunuh atau bagaimana. Iya betul. Nah jadi itu salah satu kebajikan Bodhisatta, hanya salah satu dari banyaknya kehidupan beliau dalam menyempurnakan 10 paramita. Itulah kenapa ketika Pangeran Siddhartha itu lahir sebagai kehidupan atau kelahirannya yang terakhir, itu yang kita peringati. Jadi kalau kita melihat misalnya, oh kita sebagai umat Buddha nih, kita punya keyakinan penuh kepada Sang Buddha. Oh Buddha itu maha agung, maha mulia. Jangan hanya dilihat itunya saja, tapi lihat juga bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa sekali dalam menyempurnakan 10 kebajikan itu. Nah, ada yang menarik nih. Kira-kira menurut Bu Narsi nih, ada nggak sih Bodhisatta ini yang punya sifat-sifat seperti itu di kehidupan ini? Pernah dengar nggak ada kisah-kisah itu? Kalau soal kisah-kisah kan salah satunya itu mungkin cinta kasih ya. Ya kalau di dunia nyata ini ya masih ada orang yang memiliki welas asih dan cinta kasih yang bagus lah seperti itu. Nah betul sekali. Saya ada kebetulan ini cerita ini sudah lama sekali sebetulnya. Jadi sebentar ya saya cari ya. Oke. Jadi di tahun 2019 itu ada kejadian terbakarnya kapal Zahro di perairan Muara Angke di Jakarta tahun 2019. Nah jadi ketika si kapal ini terbakar, para penumpang ini kan sudah pakai pelampung ya. Iya betul. Mereka terjun, wah pokoknya mereka berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Tapi ada yang menarik nih, ada seorang yang namanya Jackson Wilmas. Jadi beliau itu ceritanya nih, si Jackson ini ketika dia terombang-ambing di lautan, dia melihat ada seorang wanita yang sedang hamil. Tahu apa yang dilakukan? Dia sukarela melepaskan jaket pelampungnya dan diberikan kepada si perempuan itu.
Dan akhirnya si Jackson Wilmas itu ya pasti akan mati, meninggal. Coba bayangkan, ini sesuatu yang mungkin di kehidupan ini sangat kontradiktif ya. Artinya kita jarang sekali melihat peristiwa yang seperti ini, tapi nyatanya kita ada, yaitu si Jackson Wilmas ini. Jadi saya kadang-kadang berpikir juga secara pribadi, jangan-jangan si Jackson Wilmas ini juga calon Buddha begitu, atau Bodhisatta. Mungkin bisa mewarisi salah satu sifatnya. Betul. Oke, itu dari Bu Narsi ya. Jadi itulah kenapa kelahiran Pertapa Gotama itu diperingati, karena melihat betapa perjuangannya beliau dalam usahanya menjadi seorang Buddha. Buddha itu dalam pencapaian, Pertapa Gotama dalam pencapaian menjadi seorang Buddha, apakah sangat gampang seperti itu? Nah, ini selanjutnya nih yang akan kita bahas nih. Kalau tadi saya membahas soal kelahiran Pangeran Siddhartha, yang kedua adalah mengapa umat Buddha memperingati momen Pertapa Gotama menjadi seorang Buddha. Seberapa sulit kan seperti itu ya? Ya, betul. Nah, saya mungkin akan mencoba berliterasi kepada kitab suci Tripitaka di buku Visuddhimagga karya Yang Arya Buddhaghosa. Jadi kitab suci Visuddhimagga yang kalau dijelaskan dalam bahasa Indonesianya adalah jalan kesucian, itu saya akan mencoba merangkumnya. Jadi begini Bu Narsi, jadi ketika Pertapa Gotama ini duduk di bawah pohon Bodhi, beliau bertekad, meskipun darahku mengering, meskipun tulangku hanya terbalut oleh kulit, saya tidak akan bangun dari tempat ini sebelum mencapai penerangan agung. Itu tekad beliau. Lalu beliau kemudian bermeditasi hingga mencapai tingkat-tingkat konsentrasi yang begitu dalam, sampai akhirnya Buddha memperoleh pengetahuan yang pertama, yaitu beliau kemudian mampu mengetahui kehidupannya yang lalu. Jadi dengan meditasi beliau akhirnya tahu, oh saya ini pernah jadi gajah, oh saya pernah terlahir sebagai seorang raja, oh saya pernah terlahir sebagai seorang makhluk peta dan sebagainya. Lalu kemudian beliau kembali lagi bermeditasi, meneruskan meditasinya. Lagi-lagi beliau kemudian berhasil memperoleh pengetahuan yang kedua, yaitu beliau mampu mengetahui perbuatannya secara detail dalam kehidupan yang lalu, yang membuat beliau akhirnya lahir menjadi suatu makhluk tertentu. Kalau yang pertama beliau hanya mampu, oh ya saya pernah jadi gajah, saya pernah jadi seorang raja. Di pengetahuan ini beliau mengetahui, oh saya ternyata karena melakukan perbuatan ini sehingga saya menjadi seorang raja. Oh karena saya telah melakukan perbuatan buruk ini sehingga saya pernah menjadi seekor binatang. Oh karena saya pernah melakukan perbuatan ini sehingga saya terlahir sebagai seorang dewa. Jadi yang pertama, mampu mengingat kembali kehidupan yang lalu. Pengetahuan yang kedua, mampu mengingat kembali perbuatan-perbuatannya yang menyebabkan beliau lahir sebagai suatu makhluk itu. Lalu kemudian beliau kembali meneruskan meditasinya dan beliau berpikir seperti ini. Meskipun saya lahir sebagai seorang manusia pun, atau saya lahir sebagai seorang dewa misalnya, tetap saja hidup ini adalah duka atau ketidakpuasan. Jadi Sang Buddha Pertapa Gotama berpikir, oh meskipun saya sudah melakukan perbuatan baik nih, tetap saja saya akan menerima duka sebagai manusia. Apalagi manusia itu kan memang pada dasarnya juga duka kan. Saya mau bertanya ini Pak Satya. Iya. Pak Satya ini membahas tentang duka. Kan dalam kehidupan sehari-hari kan kita belum tentu duka terus. Kenapa bisa dikatakan bahwa hidup ini adalah duka? Pertanyaan yang bagus sekali. Memang kita selama di hidup ini tentu kan kita tidak hanya merasakan penderitaan ya. Ya betul. Kita kan juga merasakan kebahagiaan ya. Ya. Tetapi menurut Sang Buddha,
dengan pemahaman beliau yang begitu mendalam, beliau bisa mengetahui bahwa kebahagiaan itu pun juga tidak memuaskan. Ketika sesuatu menjadi tidak memuaskan, maka muncullah penderitaan itu. Coba saya sekarang tanya sama Ibu Narsi nih. Bu Narsi kan pernah ya, pasti pernah merasakan sebuah momen bahagia sekali, pernah kan ya? Iya. Boleh tahu nggak bocorannya apa sih yang bikin bahagia itu? Saya bahagia waktu ketika saya mendapatkan anak pertama. Mendapatkan anak pertama, si Kristi ya? Iya. Pasti waktu lahir kan, aduh cantik sekali, unyu-unyu begitu kan ya, imut ya? Enggak juga, saya itu bahagianya itu karena dapat melahirkan dengan selamat. Karena proses waktu saya melahirkan itu dengan proses operasi. Operasi. Tapi intinya ketika Ibu Narsi melahirkan anak yang pertama, bahagia kan waktu itu? Iya, bahagia. Pertanyaan saya begini, coba Ibu Narsi, kalau saya bertanya kembali sekarang, apakah kebahagiaan itu masih sama kadarnya dengan waktu Ibu Narsi pertama kali melahirkan anak pertama? Kadang kalau lihat anak agak nakal, agak sedih begitu. Ya, artinya kalau Ibu Narsi kan waktu lahir ya, Ya. lahir oe kan pasti kan senang gitu ya. Ya, bahagia, lahir selamat, ya. anak saya selamat, begitu kan senang ya. Iya. Senangnya waktu itu sama dengan yang sekarang? Kalau saya pribadi ya masih Masih, tapi Iya. kadarnya sama atau tidak? berkurang sedikit. Berkurang. Oke, kebahagiaan apa lagi yang mungkin Ibu Narsi pernah rasakan selain melahirkan anak pertama? Saya waktu menikah. Waktu menikah. Ya, betul. Kenapa bahagia? Bahagianya itu ya bagaimana kita ibaratnya kepala berbeda menjadi satu. Oh gitu. Yang tadinya sendiri jadi berdua ya. Ya, seperti itu. Saya kemarin berdua, sekarang di Sulawesi Barat sendiri katanya. Oke. Pertanyaan yang sama. Ketika Ibu Narsi dulu ketika menikah di momen itu kan bahagia sekali kan. Pertanyaan saya, sekarang hari ini kalau ditanyakan apakah kebahagiaan itu kadarnya sama? Tidak juga. Tidak. Artinya Sang Buddha mengatakan bahwa kebahagiaan itu pun juga tidak kekal. Kebahagiaan itu tidak kekal. Karena sebuah kebahagiaan itu berkondisi, ketika dia kekal, kehilangan kadar kebahagiaannya, maka saat itulah ketidakpuasan muncul. Jadi duka yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam meditasinya itu bukan sekedar duka-duka seperti kita biasa, sakit, ketusuk gitu kan, jatuh dari motor misalnya. Tapi lebih ke arah yang sangat mendalam, bahwa kebahagiaan itu pun juga pasti akan terkena hukum ketidakkekalan yang mengakibatkan ketidakpuasan. Nah lanjut, ketika Sang Buddha memahami itu, maka beliau berpikir, loh kalau begitu, meskipun saya lahir sebagai manusia, tetap saya akan merasakan sebuah duka. Beliau berpikir, apa yang menyebabkan manusia ini kok kenapa harus lahir kembali? Jawabannya cuma satu. Dengan pemahaman beliau ketika meditasi, beliau bisa mengetahui bahwa ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan baik ataupun buruk, maka manusia itu harus menerima hasil atau akibat dari perbuatannya itu. Sesuatu yang sudah kita tanam, wajib kita petik. Tidak ada kita tanam, tetapi kita nggak mau petik, nggak mungkin. Kalau kita makan, pasti kita kenyang. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti kita sukses dalam pekerjaan. Ketika kita belajar, pasti kita punya pengetahuan. Itu sebuah hukum yang abadi. Nah, sehingga kemudian Sang Buddha berpikir, kalau begitu proses kelahiran saya sebagai manusia, sebagai binatang yang tidak pernah terputus ini, yang penuh dengan penderitaan ini, disebabkan oleh satu hal, yaitu adalah karena keinginan. Maka ketika beliau berusaha meditasi tanpa keinginan, hanya sekedar mengamati tubuhnya, nafasnya, dan semua perasaan yang muncul saat itu, akhirnya beliau memperoleh pengetahuan
yang kita kenal sebagai kebijaksanaan Nibbana. Dan saat itu beliau menjadi seorang Buddha. Itulah sebabnya umat Buddha ini ketika Waisak, hal itu diperingati dalam Waisak. Bukan hanya karena kebetulan jatuhnya sama di bulan Waisak, tidak. Tetapi karena kebetulan Buddha Pertapa Gautama ini dengan metodenya, dengan meditasi yang mendalam, beliau berhasil mencapai pengetahuan kebijaksanaan tertinggi, yaitu Nibbana. Nah, itu berarti yang kedua ya. Iya. Ini kita masih lama sekali ya. Oke, kita bahas lagi satu lagi ya. Oke. Nah, karena Silakan. tadi kita sudah bahas kenapa lahirnya Pertapa Gautama, lahirnya Pangeran Siddhartha sudah dirayakan. Kita lanjut ke yang ketiga. Mengapa kita umat Buddha ini juga penting untuk merayakan parinibbana atau wafatnya Buddha? Kalau kembali ke yang tadi, Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang berkondisi pasti akan hancur, pasti akan musnah. Sehingga kalau kita tidak mau merasakan penderitaan, jangan berkondisi. Caranya bagaimana? Ya dengan cara menjadi seorang Buddha. Nah, ketika Pertapa Gautama menjadi seorang Buddha, batinnya sudah tidak berkondisi. Apa yang beliau lihat, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau lakukan, semua itu jauh dari kata keinginan. Semua sudah tidak berkondisi. Ya. Tetapi tubuh beliau, fisik beliau kan masih berkondisi. Sehingga masih terkena hukum ketidakkekalan. Sehingga dengan beliau wafat atau parinibbana, maka tuntas sudah pengetahuan beliau, tuntas sudah pekerjaan beliau hingga mencapai parinibbana. Jadi intinya kita sebagai manusia bisa menjadi Buddha juga, Pak Satya. Oh iya dong, pasti dong. Oh, begitu. Jadi Sang Buddha itu kan mengajarkan kepada para muridnya. Nah, ini juga nih Sang Buddha mengatakan bahwa sebelum beliau meninggal, engkau sendirilah yang harus mengerjakan. Buddha hanya sebagai penunjuk jalan. Maka itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Nah, banyak sekali siswa-siswa Sang Buddha ini kemudian karena menjalankan ajaran dari Guru Agung Buddha, akhirnya beliau juga merasakan hal yang sama, yaitu kebijaksanaan sama seperti yang Sang Buddha rasakan. Berarti kalau menjadi Buddha itu sudah tidak bisa terlahir lagi ya Pak Satya ya? Tidak bisa, karena sesuatu itu kan sudah menjadi tidak berkondisi. Oh, iya. Sudah diputus oleh beliau. Oh ya. Ini lagi Pak Satya. Untuk peringatan detik-detik Waisak, apakah detik-detik Waisak itu harus dilaksanakan pada jam yang sama atau dengan waktu yang sama seperti itu? Ya, memang kita mungkin di beberapa daerah ya, mungkin karena ini ada faktor-faktor waktu. Karena seperti yang kita ketahui sekarang ini kan di tahun ini kan kita merayakannya di tanggal 12 Mei. pukul 12:55 atau hampir jam 11:55 40 detik ya kurang lebih ya. Hampir jam 12. Hampir jam 12 malam. Ya, betul. Nah, berarti kalau kita di Sulawesi Barat berarti kan dilaksanakan kan hampir jam 1 malam. Iya, jam di 1. tanggal 13 ya. Tanggal 13 di jam 1 malam. Nah, mungkin beberapa daerah mungkin di tempat lain karena faktor mungkin jarak antara umat dengan wihara misalnya, sehingga kadang-kadang ada juga umat-umat yang tidak melaksanakan detik-detik Waisak. Karena mungkin berpikir jauh ya, wiharanya jauh begitu. Tetapi begini Bu Narsi, di dalam kalimat ketika kita membacakan parita ketika detik-detik Waisak, ada kalimatnya seperti ini. Pada hari ini kami dengan membawa bunga dan dupa kembali memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha, Pertapa Gautama menjadi seorang Buddha dan wafatnya Sang Buddha. Jadi yang dimaksud pada hari ini adalah ketika detik-detik Waisaknya itu. Jadi boleh dikatakan justru detik-detik Waisak ini menjadi begitu penting
untuk kita umat Buddha untuk memperingati 3 peristiwa itu. Jadi kalau misalnya dirayakan atau dilaksanakan sebelum atau setelahnya, ya saya pikir maknanya menjadi berkurang ya. Karena kan bagaimana kita mau memperingati sementara kita peringatinya di pagi hari atau di siang hari begitu. Oh, berarti kalau melaksanakan detik-detik Waisak yang tidak sesuai itu mengurangi kesakralan dari Waisak itu sendiri ya? Iya, pada dasarnya begini Bu Narsi, kita umat Buddha ini kan diajarkan bahwa segala sesuatu itu kan akan menjadi baik apabila dilandasi pikiran yang baik. Iya, betul. Apabila umat mungkin merasa kesulitan dalam hal jarak waktu sehingga nggak bisa merayakan detik-detik Waisak di tengah malam, atau mungkin kadang-kadang ada juga kan Waisak di jam 3 pagi kan, Ya. itu kan mungkin beberapa orang agak sulit ya transportasinya bagaimana begitu kan. Ya itu tidak mengurangi, tetapi kalau kita berbicara peringatan detik-detik Waisak itu menjadi begitu penting. Sehingga seyogyanya sebisa mungkin umat Buddha dimanapun berada juga di momen detik-detik itu umat Buddha bisa datang ke wihara kemudian memperingati Waisak itu. Setelah memperingati seperti itu, apakah umat mengadakan kayak open house? Bisa juga begitu Kak Pak Sati biasanya. Apakah biasa seperti itu atau enggak? Nah itulah justru kita di Sulawesi Barat ya Ibu Narsi ya. Jujur loh saya di Sulawesi Barat ini agak sedikit kaget, takjub ya. Ternyata toleransi antar umat beragama di Sulawesi Barat ini luar biasa. Saya mungkin enggak pernah melihat itu di tempat lain ya. Tapi ketika saya datang ke Sulawesi Barat ini begitu saya terpesona lah. Bahwa ketika Hari Raya Waisak kemarin umat-umat ini dari agama lain itu datang ke tempatnya umat Buddha. Wow. Ikut mengucapkan selamat ya artinya bersilaturahmi ya. Betul. Demikian pula ketika ada umat-umat kita di Mamuju Tengah misalnya yang Kristen merayakan Natal juga umat-umat lain juga datang ke tempat mereka. Jadi boleh dibilang memang luar biasanya Sulawesi Barat ini merupakan daerah dengan toleransi beragama yang sangat baik. Gitu. Bagus, mantap Sulawesi Barat. Tentunya ini tidak lepas dari pembinaan dari Kementerian Agama ya Pak Satya ya, karena istilahnya memiliki masyarakat yang toleran seperti itu. Iya betul. Ya, Pak Satya, beberapa wihara itu mengadakan perayaan Waisak di waktu yang berbeda antara satu wihara dengan wihara yang lain. Kapan waktu yang tepat merayakan Waisak itu? Ya, memang kalau kita lihat mungkin di sosial media kita sering lihat ya. Oh wihara ini mengadakan perayaan Waisak ini 1 minggu setelah Waisak. Ada juga yang 2 minggu setelah Waisak. Ada juga yang 1 bulan setelah Waisak. Oh bisa begitu Kak Pak Satya? Ya begini Bu Narsi. Perayaan Waisak ini harus kita pahami dari 2 aspek. Yang pertama dari aspek spiritual. Yang saya maksud di sini adalah aspek spiritual adalah ketika kita merayakan Waisak dengan ritual-ritual tertentu yang sama seperti pada umumnya ritual itu. Jadi lebih ke arah ke puja bakti, kemudian bermeditasi. Ini yang saya katakan sebagai aspek spiritual. Ada juga perayaan yang sifatnya mungkin lebih ke arah festival seperti itu bazar dan sebagainya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan itu biasanya ada juga yang menampilkan tarian-tarian. Jadi ada perayaan Waisak yang sifatnya spiritual, ada perayaan Waisak yang sifatnya festival dan kegembiraan, bersukacita. Nah, terkait dengan perayaan Waisak yang spiritual, sebetulnya tidak ada aturan pasti. Tetapi kalau kita berkaca kepada beberapa kebudayaan, misalnya tradisi di Thailand misalnya, itu ada yang namanya perayaan Wesaka Atami Puja. Jadi kalau detik-detik Waisak itu adalah memperingati Wesaka Punami Puja. Punami artinya purnama, saat purnama. Nah, Wesaka Atami Puja ini sama, momennya sama. Yang berbeda adalah harinya. Jadi Wesaka Atami Puja biasanya dilaksanakan 8 hari setelah Wesaka Punami atau setelah Hari Raya Waisak. Ada pertanyaan lagi, saya mumpung ingat ini. Saya dengar itu kalau umat Buddha
dalam menyambut Hari Raya Waisak itu melakukan atasila. Sebenarnya atasila itu seperti apa tuh Pak Satya? Atasila. Ya. Ya, betul. Apalagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha kemarin sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan sebulan pendalaman Dhamma atau Wesaka Sananda. Salah satu kegiatannya adalah umat Buddha diharapkan bisa melaksanakan atasila. Atasila ini merupakan sebuah bentuk pelatihan terhadap aturan-aturan moral. Oh, begitu. Jadi kalau kita umat Buddha ini kan melaksanakan 5 sila. Ya. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan, tidak boleh melakukan perbuatan seks yang salah, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang berbohong atau menipu. Yang ketiga adalah tidak mabuk-mabukan. Nah, bedanya sila yang biasa dilakukan oleh umat Buddha ini, ketika atas sila itu diganti. Jadi sila ketiga yang tidak boleh berbuat seks yang salah. Kalau di dalam atas sila, maka menghentikan segala bentuk aktivitas seksual. Walaupun sama pasangan sendiri. Betul. Oh. Ditambah lagi, yaitu tidak boleh makan setelah tengah hari, kemudian tidak boleh memakai kosmetik wangi-wangian dengan tujuan mempercantik diri, dan tidak boleh tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Begitu. Nah, terkait juga tadi saya sambung lagi Ya, betul, dengan perayaan tadi ya. Ya. Jadi kalau perayaan yang sifatnya spiritual mungkin kita bisa meniru budaya dari Thailand misalnya, yaitu dilaksanakan 8 hari setelah penerangan sempurna atau setelah Waisak. Nah, kalau terkait dengan perayaan yang sifatnya festival, kapanpun boleh dilakukan. Yang penting perayaan itu dilakukan dengan dasar pikiran, ucapan, niat, dan perbuatan yang baik. Begitu. Oh ya, untuk perayaan festivalnya khususnya di Sulawesi Barat itu kapan mau diadakan itu Pak Satya? Nah, ini nih menarik sekali nih. Jadi kita di Sulawesi Barat ini kemarin sudah beberapa kali rapat antara lembaga Permabudi, kemudian seluruh lembaga keagamaan dari wihara-wihara, termasuk juga Bapak Bimas juga kemarin ikut, bahwa kita akan laksanakan perayaan Sanipata Waisak atau Waisak bersama ini, kita akan laksanakan di tanggal 7 Juni 2025 di Hotel Maleo. Wow. Bu Nasi datang ya nanti ya? Oke, kalau kami diundang. Pasti diundang dong. Iya, terima kasih banyak. Ya. Baik, sahabat religi, untuk menutup acara pada sore hari ini, saya akan menyimpulkan bahwa kesakralan dalam pelaksanaan detik-detik Waisak harus tetap terjaga dan harus tetap dilaksanakan sesuai kaidah yang telah ditentukan. Berdasarkan surat dari Dirjen Bimas Buddha, tema Waisak pada tahun ini yaitu tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Jadi selaras sekali bahwa ajaran-ajaran Buddha telah menunjukkan bahwa kita harus perlu pengendalian diri dan untuk mengembangkan kebijaksanaan, di mana dalam kebijaksanaan itu akan memunculkan kedamaian yang akan kita peroleh. Selain itu, kedamaian itu bisa dirasakan kepada semua makhluk. Jadi pada dasarnya bahwa pengendalian diri ini tidak hanya dilakukan di dalam ketika melaksanakan Waisak, tetapi pengendalian diri harus tetap dilaksanakan di kehidupan sehari-hari agar tetap terjaga kedamaian hidup kita di dunia ini antar umat, antar sesama. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.